Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita cintai, yang kita muliakan, murabbi ruhina, guru kita semua, Al-Habib Zaki Al-Idrus, kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan panjang umur. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya hormati, para habaib, para kiai, para ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita berada di Pondok Pesantren Riyadul Huda mengikuti kegiatan Majlis Liwaul Habib di bawah bimbingan guru kita semua, Al-Habib Zaki Al-Idrus. Nikmat yang teramat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur, terutama kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di tempat yang penuh rahmat ini. Saya yakin di sini adalah tempat yang paling nyaman di dunia. Buktinya banyak yang hadir. Ada beberapa mungkin yang hadir, saking nikmatnya, indahnya hadir di majlis ini, datang ke sini tahu-tahu mahalul qiyam. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan, rahmat kasih sayang yang Allah berikan. Tidurnya pun indah, tidurnya pun nikmat, karena di sini adalah tempat ternyaman di dunia. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam satu kitab Irsyadul Ibad diceritakan, dulu ada seorang kaya raya pergi melaksanakan ibadah haji. Karena dia orang yang kaya raya, maka dia membawa bekal yang sebanyak-banyaknya. Sesampai di Mekah, seorang ini bingung mau melaksanakan ibadah haji sementara dia membawa bekal yang begitu banyak. Ini dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang bawa bekal banyak cukup di ATM tinggal gesek. Dulu bawa uang koin, dinar, dirham. Maka orang kaya ini bingung, dia akan melaksanakan ibadah haji, uangnya simpan di mana? Uangnya dibawa ke tempat haji tidak mungkin. Maka dia bingung sendiri. Tetapi di Mekah ada seseorang yang memberikan petunjuk. Titip saja uangmu kepada Fulan bin Fulan. Siapa dia? Dia adalah orang yang paling amanah di Mekah ini. Tidak ada orang yang paling amanah di Mekah ini kecuali Fulan bin Fulan ini. Dia seorang alim, dia seorang ahli ibadah. Dia siang hari melaksanakan puasa, malam harinya qiyamul lail. Dia sosok yang sangat masyhur di Mekah ini karena keamanahannya. Maka seorang kaya ini pergi berangkat ke rumah Fulan bin Fulan ini. Assalamualaikum wahai Fulan bin Fulan. Labbaik, ada apa? Saya akan melaksanakan ibadah haji, tetapi saya membawa uang yang sangat banyak. Saya bingung, uang ini harus disimpan, dititip kepada siapa? Saya mendapatkan berita, kabar, petunjuk bahwa uang ini bisa dititipkan di Anda. Katanya Anda adalah orang yang paling amanah di Mekah ini. Maka si Fulan bin Fulan ini menerima amanah ini. Seorang kaya pergi melaksanakan ibadah haji. 10 hari setelah melaksanakan ibadah haji, dia kembali ke rumah si Fulan bin Fulan untuk mengambil uangnya.
Sampai di depan rumah fulan bin fulan, dia ketuk pintu, assalamualaikum. Dari dalam ada yang menyaut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda siapa? Saya adalah jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji. Beberapa waktu yang lalu saya titip uang kepada penghuni rumah ini. Siapa? Fulan bin fulan. Itu ayahku. Kemana ayahmu? Ayahku sudah meninggal 2 hari yang lalu. Mau apa engkau ke sini? Saya titip uang kepada ayahmu. Apakah engkau tahu di mana dia menyimpan uangnya? Kata anak ini, ayahku adalah orang yang paling amanah di Mekah ini. Tidak akan ada yang diberitahu di mana dia menyimpan uang. Tidak ada yang tahu fulan ini menyimpan uang di mana, sampai anaknya pun tidak tahu di mana uang ini disimpan. Seorang kaya ini bingung, gelisah, sedih. Kemana dia harus mencari uangnya? Kemana dia harus menanyakan uangnya? Akhirnya dia ketemu dengan orang yang saleh di kota Mekah. Jangan bingung. Di dunia ini ada 2 sumur yang sangat masyhur. 1 sumur Zam-Zam di kota Mekah, 2 sumur Burhud yang berada di Yaman. Maka panggillah nama fulan bin fulan ini di atas sumur. Maka kamu pergi ke sumur Zam-Zam, panggil nama fulan bin fulan, maka apabila dia min ahlil khair, ruhnya akan datang menghampirimu. Maka si orang kaya ini semalaman dia baca wirid, baca Al-Quran, baca zikir sampai tengah malam. Dia panggil nama fulan bin fulan ini di atas sumur. Wahai fulan bin fulan. 1, gak ada yang nyaut. Ditunggu, dipanggil lagi, wahai fulan bin fulan. Masih gak ada yang nyaut. Sampai menjelang subuh, dipanggil lagi, wahai fulan bin fulan. Tidak ada menyaut. Akhirnya sampai subuh, dia sedih, bertambah sedih. Dan setelah sholat subuh ketemu lagi dengan orang yang soleh tadi. Bagaimana? Sudah dipanggil? Sudah. Apakah ada menyaut? Tidak ada. Berarti kamu panggil nama fulan bin fulan ini di sumur Burhud di Yaman. Maka apabila dia menyaut di sumur Burhud, dia min ahli syarr, termasuk golongan yang celaka. Maka dia pergi ke Yaman, dicarinya sumur Burhud, dan dipanggillah nama fulan bin fulan ini di sumur Burhud. Baru 1 kali, wahai fulan bin fulan, langsung normal arwahnya. Ada apa? Saya mau menanyakan uang saya. Katanya ente orang yang paling amanah di Mekah. Saya mau nanya, mau ngambil uang saya. Uang kamu aman. Uang kamu aman. Saya simpan uang kamu. Di mana? Di belakang rumah saya. Mundur 5 meter ke belakang, saya gali 5 meter ke dalam. Maka galilah 5 meter di belakang rumah saya. Akhirnya bahagia, senang. Sebelum pulang, ada satu penasaran. Wahai fulan bin fulan, ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Harusnya engkau seorang alim, harusnya engkau seorang abid, ahli ibadah, ahli puasa. Aku panggil namanya engkau di sumur Zam-Zam, harusnya engkau datang di sumur Zam-Zam. Kenapa engkau saya panggil hadirnya di sumur Burhud? Kenapa? Ada apa dengan engkau? Maka si fulan ini berkata, sungguh memang aku terkenal sebagai orang yang paling amanah di kota Mekah. Aku adalah seorang ustaz, aku adalah seorang alim, aku seorang ahli ibadah, aku seorang ahli puasa. Tetapi innali ukhtun miskinah, sesungguhnya aku mempunyai seorang saudara perempuan yang sangat miskin. Dia selalu meminta kepadaku, sehingga aku marah kepadanya. Akhirnya aku putuskan silaturahmi dengan saudariku. Aku belum sempat mentaubati apa yang menjadi kesalahanku. Aku belum sempat beristighfar, meminta maaf kepada saudariku. Allah keburu menjemputku, mencabut rohku. Maka inilah dosaku.
Maka ulama berkata, walaupun dia seorang alim, walaupun dia seorang abid, di mana ilmunya, di mana amanahnya, di mana ibadahnya, di mana sholatnya, di mana puasanya, tidak ada. Kenapa? Karena memutus tali silaturahmi. Walau kana mata fi jawfil Ka'bah fahuwa finnar. Na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tahabban nasu bil alsun." Apabila manusia saling mencintai dengan lisannya, bertutur kata dengan indah, tersenyum dengan begitu manis terhadap saudaranya, tetapi watabaghadu bil qulub, saling membenci di dalam hatinya, menyimpan kebencian terhadap saudaranya, menyimpan kebencian terhadap sesama muslim, wa taqata'u bil arham, dan saling memutus tali silaturahmi, maka Rasulullah mengatakan, la'anahumullah 'inda zalik, Allah akan melaknat orang ini ketika dia mencintai hanya sebatas di lisan, tetapi di dalam hatinya membenci, tetapi dia memutuskan tali silaturahmi. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yujadu raihatul jannah min masiratin 500 amin, bahwa aroma surga tercium dari perjalanan 500 tahun. Sudah tercium aroma surga, bukan 1 kilo 2 kilo, perjalanan 500 tahun sudah tercium aroma surga. Tetapi wala yajiduha aku walidai, satu yang tidak akan pernah mencium bau surga adalah orang yang suka menyakiti hati orang tuanya, orang yang suka menzalimi orang tuanya. Yang kedua, waqati'ur rahmi, adalah orang yang memutus tali silaturahmi. Semoga dengan hadirnya kita di majlis yang mulia ini, kita terus bisa menjaga hubungan kasih sayang kita dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara dan saudara seagama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.